Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dicurahkan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, bahkan kita masih mendapatkan nikmat besar, nikmat agung, yakni nikmat hidayah, iman dan Islam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di Masjid Rahmatan lil Alamin ini khususnya, dan jamaah yang menyaksikan secara live, maka marilah kita tingkatkan, dimulai dengan keyakinan kita kepada Allah, kemudian senantiasa dibasahi lisan kita untuk bertasbih, bersyukur, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita semakin memperbanyak syukur kita kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah telah memaklumkan kepada kita bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita,
maka Allah akan tambah syukur itu dengan semakin memperkuat keyakinan kita atas kemahabesaran Allah. Kemudian yang kedua, semakin memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Kemudian yang ketiga, kita buktikan syukur dengan senantiasa mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita melakukan sholat maghrib secara berjamaah di tempat ini, mudah-mudahan kita lanjutkan dengan pengajian ini semakin menambah ilmu, semakin menambah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat tering salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa cinta dengan sunnahnya, mengamalkan risalahnya, mendakwahkan nilai-nilai Islam ini sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan yang kita miliki. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini masih bagian dari bulan Rabiul Awal kalau tidak salah ya. Jadi masih ya. Di mana di bulan Rabiul Awal ini banyak peristiwa penting, peristiwa agung terkait terutama dengan kaitannya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam sejarah para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang bilang tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang bilang tanggal 9 Rabiul Awal. Bahkan juga mayoritas masyarakat kita mengenal tanggal 12 Rabiul Awal. Kita tidak usah berdebat tentang tanggal lahirnya. Karena memang jangankan tanggal lahir Rasulullah, tanggal lahir kita, terutama orang-orang terdahulu yang tidak tercatat, itu terkadang, mohon maaf, yang menulis kapan kita dilahirkan, tanggal dan hari berapa, bulan apa, itu kadang-kadang Pak RT, Pak RW, atau kalau kita sekolah dulu, termasuk saya sendiri, itu kepala sekolah. Ketika lulus dari SD, tanggal lahirnya berapa? Sementara kami dulu di Madura itu ya masih jauh lah dari ilmu pengetahuan gitu ya, karena kami di kepulauan. Itu ingatnya biasanya orang tua terdahulu pakai hitung-hitungan bulan Komariah. Kalau di sini mungkin hitungan Jawa, bulan Jawa gitu kan, bulan Suro gitu kan, Maulid dan lain sebagainya. Kalau di Madura itu dipakai hitungan bulan Madura itu, yang tidak jauh beda dengan hitungan bulan Jawa itu, dan lebih dekat dengan hitungan Islam. Kalau saya dilahirkan tanggal 28 bulan Sya'ban pada tahun 1409 Hijriah aslinya. Setelah saya konversi dengan bulan Masehi, tahun Masehi, ternyata tidak ketemu Pak. Saya lahir di hari Sabtu, ternyata tertulis, kalau saya konversi sekarang kan canggih itu ya, lihat di Google itu kalender Hijriah dengan kalender Masehi, ternyata tidak ketemu, jadi hari Rabu. Dan tahunnya, bulannya beda, hanya yang sama tahunnya. Nah, ini di zaman kita, belum lagi 1400 tahun yang lalu. Tapi para ahli sejarah sepakat terkait dengan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW itu pada bulan Rabiul Awal. Ya. Kalau dulu tahunnya berapa? Dikaitkan dengan peristiwa, yaitu tahun gajah. Sebagaimana kita sebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, karena pada peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ada peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Ka'bah. Yang kemudian tidak begitu lama dari peristiwa itu lahir Nabi Muhammad SAW, sehingga dikenal dengan tahun
gajah. Bapak jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di peristiwa yang kedua, setelah saya mencoba, kita semua belajar mencoba di kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, disebutkan bahwa pra dan sesudah ya, lahirnya Nabi Muhammad SAW, terutama terkait dengan kondisi masyarakat Arab waktu itu. Ya, setelah lahir Nabi Muhammad SAW, kita sedikit persingkat karena memang kajian kita kan sebulan sekali, sehingga terkadang kalau bicara hari, tanggal, bulan itu kita lupa. Tapi kita lebih spesifik terkait dengan pelajaran-pelajaran penting yang harus kita jadikan ibrah. Ya, harus kita jadikan pegangan agar kita melangkah ke depan, terutama terkait dengan mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW dan perjalanan hidupnya, kita betul-betul memahaminya, tidak hanya paham, tetapi juga semakin kita termotivasi untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan cintanya itu, ya, kita mewujudkan cinta Nabi tidak hanya di bulan ini, tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Bagaimana Ustadz kalau yang hanya tahu bulan Rabiul Awal saja? Tidak apa-apa, lumayan daripada tidak sama sekali. Tidak salah, ya, lumayan. Tetapi tidak harus kita, ya, mencintai Nabi Muhammad SAW hanya diistimewakan di bulan ini saja. Terus bagaimana? Sepanjang hidup kita, sepanjang tahun, sepanjang bulan, kita betul-betul menanamkan ke dalam diri kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk cinta itu dibuktikan dengan apa? Mengamalkan sunnahnya, sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagian juga dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita ada rasa benci ketika ada, ya, pada diri kita atau orang di luar kita justru meremehkan atau bahkan menolak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa kullukum yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap kalian akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan wahai Rasul? Man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat, ya, termasuk benci dengan sunnahnya, meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka faqad abah, itu orang yang enggan masuk surga. Jadi orang yang meremehkan, acuh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi kalau disebutkan ini bagian dari sunnah Nabi, kemudian kita menentang alasan karena mohon maaf ini tidak sesuai dengan kultur yang ada di tempat kita. Padahal kultur kita hakikatnya harus disesuaikan dengan kultur agama kita. Jadi itu. Jadi Islam hadir itu merubah, ya, bukan hanya sekedar merubah, tapi kultur-kultur, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Arab jahiliyah pada waktu itu, hadir Islam, tidak semuanya dirubah kultur itu. Tidak semuanya tradisi dirubah, tidak. Tapi selama, ya, sejalan dengan syariat-syariat Islam, dengan aturan-aturan, ya, yang tidak jauh dari agama ini, maka kultur, kebiasaan, tradisi, budaya masih diakomodir oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kaitan dengan ibadah, terutama ibadah mahdoh, maka kita tidak lagi mengacu kepada tradisi dan budaya kita, tetapi acuannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita mau sholat, wah ini tidak sesuai tradisi kita, sholatnya tidak seperti ini misalnya. Saya pernah
bulan di tahun 2008 ya. Tahun 2008 itu bulan, tepatnya di bulan Ramadan, itu saya kurang lebih 3 bulan ditugas untuk dakwah di kaki Gunung Rinjani ya, di sana, di masyarakat mayoritas Islam, tetapi karena dekat dengan Bali ya, dekat dengan Bali, maka ternyata tidak terbantahkan bahwa pengaruh Hindu itu masuk ke daerah sana, sehingga ada istilah mereka melakukan sholat, saya tidak tahu saat ini, tapi dulu waktu di tahun 2008, karena ini live ya, jadi barangkali juga orang Lombok, orang NTB juga menyaksikan, maka saya tidak ingin menyatakan terkait dengan kondisi di tempat itu sebagai aib, tapi ini sebagai PR kita ya. Saya bercerita sebagai ibrah bahwa ternyata ada sebuah daerah, ada sebuah tempat yang dia mayoritas Islam tetapi masih mengamalkan ajaran Islam, apalagi ini ibadah sholat, itu dikenal dengan waktu telu. Jadi sholatnya hanya tiga kali ya. Puasanya juga 3 kali ya, ibadahnya 3 kali. Jadi itulah yang terjadi, ternyata itu terpengaruh dengan agama di luar Islam, dan ternyata di situ ada masjid, ada mayoritas, ada masyarakat muslim di sana. Tetapi karena jauh ya dari dakwah waktu itu di tahun 2008 itu jadi jauh, itu ternyata masyarakat, kehadiran kami ke sana luar biasa. Kami masuk dan kami jelaskan terkait dengan, terutama kaitan dengan tarawih gitu ya. Kami sebutkan dalil-dalil yang sahih, kami sebutkan ya terkait dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ternyata mereka menerima dan langsung mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, itu bedanya orang yang haus dengan ilmu dengan orang yang sudah biasa mendengar ilmu. Kadang-kadang beda. Sama seperti kita. Kita dalam keadaan haus, jangankan air begini jernihnya, air yang agak ya tidak sejernih ini langsung kita minum. Tetapi kalau kita dalam keadaan tidak haus, merasa kenyang ya, merasa kita tidak tidak membutuhkan air sebersih ini juga tidak kita butuhkan, tidak mau kita minum. Kita masih memilih air yang berwarna, ada teh, ada jus, ada kopi dan sebagainya. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang haus dengan ilmu. Jadi ternyata ada sebuah daerah di tempat kita itu ada kaitan ibadah mahdhah, itu masih diikutkan dengan tradisi atau budaya di tempat tertentu itu. Maka dalam hal ibadah, sekali lagi kita katakan, dalam hal ibadah tolak ukur kita, contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Oke, masuk terkait dengan di awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Saya ingin masuk dan nanti akan kita kaitkan dengan peristiwa yang terhangat ya, pada pekan-pekan terakhir ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW setelah lahir, ya kita kenal ya, 6 bulan ditinggal oleh ayahnya. Jadi masih dalam kandungan itu sudah ditinggal oleh ayahnya, Abdullah. Kemudian setelah lahir, ternyata Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ibunya. Ya, belum balik ternyata sudah ditinggal oleh ibunya dan bersama dengan kakeknya. Kakeknya siapa? Siapa kakeknya Nabi Muhammad SAW? Abdul Muttalib. Yang kita kenal waktu ada peristiwa serangan dari Abraha, itu Abdul Muttalib. Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Kemudian setelah Abdul Muttalib meninggal, digantikan oleh siapa? Pengasuhan Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Paman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian singkat, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Setelah menerima wahyu di Gua Hira, wahyu yang pertama, apa ayat yang pertama turun? Ya, surat Al-Alaq, tapi tidak utuh. Pertama adalah Iqra.
bacalah ya. Sampai ayat yang kelima kalau tidak salah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat 5. Kemudian setelah turun Iqra, siapakah orang yang beriman pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW? Istri Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting. Mana kemarin yang mu'allaf? Mana mu'allaf? Ada, nggak datang ya? Saya tidak sebutkan mu'allaf dari mana ya, karena live nih. Ya, mu'allaf itu ya, bercerita ya. Sudah aman-aman saja ya dengan yang baru? Sudah ya? Insyaallah. Nah, itu penting Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah ya, Masjid Rahmatan Alamin ini. Penting dalam berdakwah, dalam berjuang, seorang istri harus sama fikrohnya dengan kita, pemikirannya sama dengan kita, visi misinya sama. Kalau istri tidak sama, maka itu awal dari malapetaka dalam kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga kita ya. Walaupun banyak contoh-contoh ya, nabi-nabi itu orang-orang yang istimewa ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan bahwa nabi itu berdakwah siang malam, berdakwah ke kanan kiri, berdakwah terus menerus, tapi ternyata di balik ya, kamarnya katakanlah gitu kan, anak dan istrinya justru yang menentang dakwahnya. Begitu dengan Nabi Muhammad SAW berbeda. Justru orang yang pertama kali menenangkan Nabi Muhammad SAW ketika datang dari Gua Hira, kemudian ketemu dengan istrinya, zammiluni zammiluni, selimutilah aku. Khadijah kemudian apa yang dikatakan oleh Khadijah? Menenangkan Nabi Muhammad SAW. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhanmu akan bersama denganmu. Kurang lebih begitu kata Khadijah radhiyallahu anha. Ingat, orang yang pertama kali beriman dan mendukung dakwah Nabi Muhammad adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ini ya. Jadi ada pendukung dakwah itu dari dalam. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ya, 3 tahun pertama dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah ya, memulai dakwahnya dengan dakwah sirriyah, ya, dakwah pelan-pelan, dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah jahriyah, mengumumkan. Setelah kemudian turun surat apa? Turun surat apa? Ayo turun yang kedua. Kemudian ada perintah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warruzza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Al-Mudaththir ya, qum fa'anzir, bangun, kemudian berilah peringatan. Nah, kemudian para ulama menyebutkan inilah awal perintah tentang dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW kemudian warrujza fahjur, tinggalkan berhala-berhala itu kan. Kemudian setelah suruh tinggalkan terus macam-macam gitu kan, apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat orang-orang yang beriman di periode pertama ini? Intimidasi. Yang awalnya orang tuanya tidak tahu, jadi tahu. Oh, anaknya ternyata masuk Islam. Diusir. Sudah mulai diembargo ekonominya, ya, semuanya, kekuatan-kekuatan apapun, bahkan mereka yang dulunya kaya semua diusir oleh keluarganya. Mereka yang punya istri, punya anak, ada juga yang diusir. Seperti itu. Setelah dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, singkat cerita, setelah dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW berdakwah diembargo, tapi ternyata Nabi Muhammad masih teguh dan kuat dalam dakwahnya. Ya. Dan kemudian di tahun berikutnya justru ternyata Nabi Muhammad kehilangan orang yang selama ini mendukung dakwahnya dan membesarkannya. Siapa yang mendukung dakwahnya? Khadijah
dukung dakwahnya dan beriman kepadanya Khadijah, orang terdekatnya. Kemudian yang kedua, ditinggal oleh orang yang membesarkannya, walaupun tidak beriman kepada Nabi Muhammad tetapi mendukung. Nah, ini bedanya. Ada orang kadang-kadang dia tidak mau ikut dengan kita karena mungkin, wah, saya tidak mau sama benderanya seperti Anda, saya tidak mau kitabnya sama seperti Anda, saya tidak mau ustadz gurunya sama seperti Anda. Kenapa? Karena saya masih banyak di sekitar saya yang masih, apalagi saya tokoh misalkan, Kak Abu Thalib kan tokoh, saya khawatir nanti malah orang-orang jauh dari saya karena gengsi. Padahal hati yang paling kecil sebenarnya mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena apa? Karena memang ya tentu pertama karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Setelah kemudian Abu Thalib terang benderang mendukung dakwah Nabi, membela Nabi Muhammad SAW karena ponaannya, ya, ponaannya membela, tapi tidak mau beriman saja, ya, tidak mau beriman. Maka itulah Nabi yang paling sedih ketika ketika menjelang ajal Abu Thalib, Nabi masih berdakwah mengajak agar Abu Thalib itu masuk Islam. Kemudian muncul ayat, Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Coba, Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah taufik, ya, ini hidayah taufik kepada orang yang dicintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita, para dai, para ustadz, para mubalik, kita walaupun katakanlah bukan mubalik tapi kita dai, profesi kita apapun misalnya, ada di sini di kesehatan, ada misalnya di pemerintahan, ada misalnya di pertanian, satu kalimat saja, misalnya ini sama ya, mau di pertanian, mau di kedokteran, mau di pemerintahan, kalimat nasihat tentang jujur. Cobalah jujur, janganlah korupsi, janganlah mengurangi timbangan, misalnya yang pertanian, janganlah dicampur antara buah yang jelek dengan yang bagus, kemudian dijual dengan harga yang bagus misalnya, karena Rasul tidak menyukai yang demikian. Itu nasihat tentang jujur. Kemudian orang itu tidak mau ikut, padahal kita sudah terus-menerus menyampaikan kejujuran. Maka ingatlah bahwa kita tugasnya hanya menyampaikan, mengajak, bukan memberikan hidayah. Walaupun ada hidayah irsyad, hidayah petunjuk melalui bimbingan dan pengajaran. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istrinya, orang yang beriman kepadanya, mendukung dakwahnya, tidak hanya mendukung semuanya ya, Khadijah itu ya, hartanya dikorbankan. Coba bayangkan, orang yang kaya raya silahkan digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, hartanya digunakan, tenaganya, pikirannya, motivasi, segala macam dilakukan oleh istrinya. Kemudian Abu Thalib ditinggal di tahun yang bersamaan oleh dua orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dikenal oleh para ahli sejarah bahwa apa? Di situ disebutkan Amul Hazan, tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada tahun itu dikenal dengan Amul Hazan. Maka kalau dilihat tahun berapa tahun ini, karena zaman itu belum ya. Kalender Hijriah itu dihitung ketika Nabi hijrah. Yang ini belum masuk kalender Hijriah, sehingga dikatakan tadi Nabi lahir di tahun gajah, kemudian pada berikutnya 3 tahun, 4 tahun berikutnya kemudian ada muncul ditinggal oleh keluarga terdekatnya, disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Dan ini ibrah, pelajaran bagi kita. Ternyata Allah saja memberikan contoh kepada kita. Setelah orang itu diuji,
setelah orang itu diberikan cobaan yang sangat luar biasa, yakinlah bahwa di balik cobaan itu nanti akan Allah berikan hadiah besar, hadiah istimewa atas cobaan itu bagi siapa yang lulus dengan cobaan itu. Sehingga ayat inna ma'al usri yusra, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, Allah ulang 2 kali. Coba kalimat al-usr itu pakai alif lam, sementara yusra, kemudahan, itu tidak ada alif lam. Apa itu maknanya? Kalau ada kalimat disebutkan ada alif lam, itu namanya ma'rifah, diketahui dan tertentu. Tetapi kalau tidak menyebutkan alif lam, itu tidak tertentu dan tidak terbatas. Contoh, ketika disebut masjid, berarti masjid mana saja, di mana saja, masjidnya siapa saja. Tapi kalau disebut, ya, saya akan pergi ke nanti ilal masjid, al masjid, ada alif lamnya, maka itu menunjukkan saya akan pergi ke masjid itu. Al masjid dengan masjid beda, madrasah dengan al madrasah beda, sama usr, al usr dengan al usr dengan usrun beda, tertentu. Sementara yusron, al usr itu artinya apa? Kesulitan. Maka sesungguhnya di balik satu kesulitan, Allah ingin mengatakan demikian, ya, di balik kesulitan yang tertentu ini, yang diketahui ini, itu Allah akan hadirkan yusron. Apa? Kemudahan-kemudahan. Artinya kemudahan yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih luas, jauh lebih dahsyat dibanding kesulitan yang kita terima. Nah, ini sama seperti peristiwa Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, kuncinya hanya sabar saja. Tidak ada kalimat lain kecuali sabar dengan ujian dan cobaan itu. Kalau kita sabar, maka kita lulus dengan ujian itu, kita akan mendapatkan yusran, kemudahan demi kemudahan, pertolongan demi pertolongan, tak terbatas, tak terhingga. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh 2 orang terdekatnya sekaligus, disebut dengan amul huzn, tahun kesedihan, Nabi dikasih apa? Ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Tidak ada makhluk yang diberikan hadiah oleh Allah, bahkan Nabi sekalipun, ya, melakukan perjalanan dalam waktu tidak sampai semalam, sepertiga malam. Ternyata perjalanan yang sangat jauh. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang saya sebutkan. Ternyata perjalanan Nabi Muhammad SAW, saya pakai ini, saya dapatkan sekitar 5 tahun yang lalu, ketika di Jakarta rame-ramenya terkait dengan pembelaan kita terhadap Palestina. Alhamdulillah, saya ditakdirkan di waktu itu kita bersama-sama untuk menyuarakan, minimal kita menjadi burung pipit ketika membela peristiwa Nabi Ibrahim dibakar. Walaupun bisa apa kita? Kita orang kecil, rakyat kecil, minimal kita berpihak di tempat yang benar. Jadi itu namanya Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 9 kemarin, baru-baru ini yang mungkin menyaksikan, ya, di medsos, di televisi dan lain sebagainya, itu ternyata saudara kita di Palestina. Bahkan beberapa ormas dari Persatuan Islam yang saya ketahui dari Muhammadiyah dan dari tempat-tempat lain, ya, dari Dewan Dakwah Islamiyah, itu menyerukan agar kita diminta untuk memperbanyak, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rakyat di Palestina, kaum muslimin di sana diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemenangan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang tahu negeri ini merdeka. Salah satu syaratnya sebuah negeri itu nanti disebut sebagai negeri yang merdeka, itu harus mendapatkan
pengakuan dari dunia internasional. Pertanyaan saya, negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kita? Negara mana? Hah? Negara Palestina. Ini negara Palestina. Yang saat ini negara Palestina umatnya sudah ada Indonesia? Belum ya? Yang saat ini justru Palestina sendiri masih dalam penjajahan. Dalam penjajahan. Ya. Itu yang menarik. Palestina adalah negeri pertama yang mendukung. Maka kalau di antara kita getol, ya minimal selemah-lemahnya iman dengan doa ya. Kalau bisa dengan harta ya kita sumbangkan harta kita. Yang mendukung perjuangan rakyat Palestina di sana. Jadi dari tahun 1945 ya, negara kita merdeka pada tahun 1948. Berarti berapa tahun kemudian? Maaf ya, saya kesemutan. Ya. 3 tahun berikutnya, iya. 3 tahun berikutnya ternyata negara Palestina dijajah oleh, jangan Israel ya. Nanti Israel, Bani Israel itu kan kata dengan Nabi Yakub ya kan. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Itu Zionis. Zionis. Ya, itu yang kemudian menjajah, merampas tanah rakyat Palestina umat Islam. Ada anekdot begini. Ya. Saat ini disebutkan begini. Bahwa orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu merebut tanah rakyat Palestina, tanah orang lain ya kan, untuk rakyatnya. Siapa? Orang-orang ya Yahudi, Zionis itu. Jadi mereka pemimpinnya merampas tanah orang lain untuk rakyatnya. Sementara kita merampas tanah rakyatnya untuk gimana itu? Orang Yahudi saja, ya kan? Orang Zionis saja itu, yang mereka jauh dari nilai-nilai keislaman, itu merampas tanah orang lain untuk rakyatnya, memikirkan rakyatnya. Sementara kita merampas tanah rakyat untuk masuk enggak ini? Kira-kira lebih zalim siapa ini? Hah? Saya tidak menyebutkan. Ini live ini masalahnya. Silahkan direnungkan nih. Maka kenapa saya persingkat sirah ini agar bisa masuk di sini? Bahwa ada pelajaran penting, bahwa tidak ada peristiwa dengan peristiwa itu terjadi begitu saja, tidak ada ibrah. Pasti ada ibrah, ada pelajaran. Ada pelajaran penting. Kenapa rakyat Palestina kemudian ada perlawanan muncul Hamas dengan 5.000 lebih rudalnya melakukan perlawanan. Ingat, bukan penyerangan, perlawanan, melawan mereka itu. Karena mereka mempertahankan haknya. Tapi banyak nggak di antara kita, masyarakat kita yang kemudian mengutuk orang-orang yang berjuang untuk sekedar mempertahankan dan membela hak-haknya tadi itu. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita. Ternyata ya, kalau bahasa sederhananya, orang-orang yang tidak mengenal agama tapi memiliki hati nurani, itu dengan mudah itu masih hati nuraninya bisa membela, terutama membela orang yang tertindas tadi, membela rakyatnya ya, dengan segala. Mereka yang tidak beragama tapi punya hati nurani untuk rakyatnya kan. Tapi orang yang beragama tapi tidak memiliki hati nurani, maka tadi dengan semena-mena, dengan sifat, dengan rasa tongkaknya, dengan zalimnya luar biasa. Dan ini terjadi. Ini pelajaran bagi kita. Ya, jangan sampai kita kemudian termasuk bagian orang-orang minimal tidak terus serta mendoakan.
Maka kita berdoa, mudah-mudahan Allah segera berikan kemerdekaan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina, dan juga sekaligus kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya bagi negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi kita. Kita merdeka 17 Agustus dirayakan, setiap tahun dirayakan, segala macam kita merdeka, tapi kita masih terjajah. Ya, mungkin Belanda secara fisik jauh meninggalkan kita, Jepang meninggalkan kita, tapi kita terjajah oleh kaum kita sendiri. Maka saya pikir ini pelajaran yang penting bahwa Rasulullah Muhammad SAW, tapi insya Allah kalau kita sabar dengan ujian ini, sabar dengan cobaan ini, insya Allah nanti akan Allah berikan hadiah besar, hadiah agung, hadiah istimewa. Jadi kuncinya kita bersabar. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa Isra Mi'raj tadi, kemudian pada tahun-tahun berikutnya kemudian Nabi, apa kemudian setelah Isra Mi'raj Nabi tidak mendapatkan ujian dan cobaan? Dapat, bahkan lebih dahsyat, sehingga kemudian menuntut Nabi Muhammad pada peristiwa berikutnya melakukan hijrah Nabi Muhammad SAW. Bukan kalah dalam perjuangan, bukan. Hijrah dalam rangka untuk memperluas dakwahnya. Ya, memperluas dakwahnya. Kalau Nabi tetap di Mekah saja, maka orang Mekah saja itu dipaksa begitu. Tapi kalau hijrah terus ke Madinah, lebar sayap dakwahnya sehingga semakin banyak orang yang mengenal Islam. Bahkan sampai kepada negeri kita. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit ya cerita di awal-awal Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, ya, di awal menerima wahyu, kemudian ada perintah untuk dakwah terang-terangan, kemudian mendapatkan kecaman, intimidasi, segala macam yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak ajaran Islam. Kemudian tetap Nabi masih kuat, tegar, karena didukung oleh orang terdekatnya. Tapi kemudian Allah uji lagi, orang terdekatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian setelah Rasul tetap sabar dengan ujian itu, Allah berikan hadiah, jalan-jalan. Jadi jenengan ini kalau habis memberikan ujian, anak-anak habis ujian, tidak apa-apa, sesekali rekreasi, sesekali jalan-jalan sebagai hiburan. Habis itu anak-anak suruh belajar lagi, habis ujian jalan-jalan lagi. Itu kita dalam rangka apa? Dalam rangka mencontoh, ya, mentauladani Nabi Muhammad SAW dan peristiwa pelajaran penting yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, saya belum sampai ke kitab ini. Ya, saya sengaja beli kitab yang kemarin saya sebutkan ini, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ini menarik, nanti akan kita kaji ya, mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun lewat bulan Rabiul Awal, insya Allah kita akan mengkaji setelah sambil ya, ada Ar-Rahiqul Maktum kita kaitkan dengan ini. Kalau ini spesifik terkait dengan sifat-sifat Nabi, terkait dengan wajahnya Nabi, postur tubuhnya Nabi, cara berjalannya Nabi, cara duduknya Nabi, macam-macam ini, detail. Bahkan sampai kemudian bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan di sini. Maka menarik, yang para ustadz merekomendasikan kitab ini. Ini menarik. Saya kalau baca tuh ya senyum-senyum sendiri. Oh, ternyata Nabi Muhammad SAW demikian fisiknya, demikian bersikap akhlaknya, demikian bersahabat dengan orang-orang terdekatnya, ada di kitab ini. Ini simpel ya, insya Allah. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan hikmah bagi kita, pelajaran penting agar kita senantiasa bersabar dalam perjuangan ini, dan yang terpenting juga kita mendakwahkan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tugas kita berdakwah, mengajak, menyeru, bukan kita kemudian memaksa, apalagi kemudian kita mengklaim sebagai orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita ajak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.